Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, memang punya kita. Apa kabarnya untuk edisi hari ini pemirsa di tanggal 3 Mei 2023. Live dari Studio 2 PAL TV, memang punya kita. Cak biasa pemirsa, Halo Palembang. Hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk hari ini pemirsa tema kita beda lagi. Kalau kemarin sempat kita menyaksikan di jalan ataupun juga di sosial media, cetak atau juga elektronik, bahwa kita sama-sama memperingati dan juga libur nasional yaitu May Day. Tentunya kita tahu ada beberapa orang, bahkan ya ratusan nih, untuk melakukan aksi demo untuk menyampaikan aspirasi apa kehendak mereka. Betul nih, Cik Didi. Untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang itu. Jadi kita bakal ngebahas tentang May Day, buruh tolak UU Cipta Kerja. Yang sudah kita tahu memang Sumatera Selatan ini juga terdampak, yaitu salah satu wilayah di Indonesia yang buruhnya juga masih banyak pemirsa yang ada di rumah. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Abdullah Anang. Ini dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Konfederasi SPSI Sumatera Selatan. Betul, atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Sudah ngopi belum Pak? Wah, Alhamdulillah sudah. Yang ditanya itu puasa udah Pak hari? Iya. Harusnya seperti itu ya. Pak, kalau lihat dari performa memang cocoknya Pak dari serikat apa Pak? Yang kita istilahkan adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Betul, harus powernya luar biasa. Karena kita membawa ratusan, bahkan ribuan. 18.000. 18.000 para buruh ini Pak, yang ada di Sumatera Selatan ya Pak? Ya, ini khusus untuk SPSI ya. SPSI, Anggota ya. kita ada lebih kurang 18.000 yang tersebar di 17 ada di 10 kabupaten kota. Baik ya, dan hari ini luar biasa Pak, apa namanya, Pak Abdullah, kita manggil Pak Abdullah apa Anangin? Saya rasa dua-duanya bisa. Dua-duanya di. Karena Abdullah Anang ini ada dua adat ini, Kombring dan Sekayu. Nah. Wak Anang dan Pak Dul. Jadi kita lebih ke Kombring ini Pak ya. Insya Allah. Baik Pak Abdullah, kalau kita kemarin kan sudah ada hari May Day. Nah, pendapat tentang peringatan May Day kemarin Pak, dari tahun ke tahun seperti itu terus. Mereka melakukan aksi demo, menyampaikan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk tahun ini cak mana nih Pak untuk peringatan May Day kita? Mungkin saya awali dulu pertama-tama karena kita masih di bulan Syawal dan suasana lebaran ini masih terasa. Ya, saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua pemirsa. Mungkin saya awali dengan makna daripada May Day. May Day ini sudah ada sejak tahun 1927, di mana para pekerja buruh itu untuk menyampaikan aspirasi tersebut mereka turun ke jalan berdemonstrasi. Yang ini terjadi di tahun 1997, yaitu di Amerika, di Chicago. Awalnya aksi unjuk rasa ini berjalan dengan damai. Namun di penghujung daripada aksi tersebut terjadilah insiden antara massa dengan pihak kepolisian. Baik. Sehingga menimbulkan korban. Nah, sejak itulah 1 Mei atau May Day ini dicanangkan sebagai Hari Buruh Pekerja Internasional. Mungkin itu. Baik, itu historinya ya Pak ya. Kalau di tahun ini cak mado Pak aksinya dewek. Nah, jadi kelanjutan daripada pekerja buruh untuk menyampaikan aspirasi, termasuklah kita di Indonesia dan di Sumatera Selatan. Juga demikian, banyak aktivis para pejuang pekerja buruh ini ada di Indonesia, terutama konteksnya yaitu kita juga memperingati para aktivis tersebut yang begitu gigih memperjuangkan, terutama seperti Ibu Marsina. Kita sama-sama maklumi dan ketahuilah. Tapi momentum itu ini akan menjadi acuan kita ke depan untuk memperbaiki diri, khususnya kami dari Serikat Pekerja, bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang sebaik-baik mungkin.
khususnya kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, di dalam kami melaksanakan aksi, berdemonstrasi, menyampaikan pendapat di muka umum, kami selalu tekankan untuk aksi damai, dan kami tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Berarti Cik Didi, kalau dari Bapak tadi, tahun ini aman ya Pak ya, Aman ya, untuk Pak, aksinya dewek ya Pak ya? Aksinya lebih banyak nggak Pak dibanding tahun kemarin? Bapak turun langsung nggak? Ya kebetulan khusus KSPSI itu kemarin kami tidak langsung turun ke jalan, namun ada beberapa teman-teman kita dari Serikat Pekerja Serikat Buruh lain yang turun ke jalan, dan alhamdulillah itu dapat diterima Ya. oleh Bapak Gubernur, kemudian DPR, dan juga Bapak Kapolda. Dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik dan damai aspirasi kita. Kami tetap berkomitmen, artinya masih banyak peraturan-peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang menurut hemat kami memang ini masih sangat ataupun masih perlu untuk kita perjuangkan. Ya. Betul Pak, apakah ini momen yang tepat juga nih Pak, kita turun ke jalan rame-rame, didengarkan oleh beberapa pejabat kita, karena ini kita memasuki tahun politik nih Pak. Iya, Cak Mano, sifat dari pejabat kita kemarin? Jadi perlu diketahui, Serikat Pekerja Serikat Buruh, kami tidak akan terkontaminasi Ya. dengan politik. Kami murni. Gerakan kami adalah untuk pekerja dan buruh. Tujuan kami tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada pekerja buruh, khususnya di Sumatera Selatan, yang notabene imbas daripada aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dalam hal ini mulai dari RUU Omnibus, ya, sama-sama kita mengetahui itu sudah kami permasalahkan, dan kami sudah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Dari amar putusan 7 poin 1 dan sampai ke sama poin 7 itu jelas bahwasanya Undang-Undang Omnibus khususnya Ciptaker itu inkonstitusional. Ya. Kemudian poin ke-7, pemerintah dilarang mengeluarkan aturan-aturan yang sifatnya strategis. Nah ini sangat kita sayangkan. Ya, selama 2 tahun pemerintah beserta DPR diminta untuk memperbaiki itu undang-undang, tapi malah yang keluar kok Perpu. Ya. Perpu keluar, ditindaklanjuti, dijadikan undang-undang. Yang hal tersebut jelas banyak hak-hak daripada pekerja dan buruh tergradasi. Ada beberapa poin di dalam undang-undang itu yang hak-hak pekerja dikurangi. Poin apa aja Pak itu Pak yang dikurangi Pak untuk hak-hak buruh? Dan yang pertama kemudian adalah status pekerja. Status pekerja itu saat sekarang tidak jelas. Semua jenis pekerjaan itu bisa di outsourcing atau dikontrak. Kemudian mengenai upah. 2 tahun terakhir itu sangat memprihatinkan. Upah pekerja tidak ada kenaikan dengan aturan PP 35. Sangat memprihatinkan sekali. Ya. Kemudian lagi hak-hak PHK, pesangon dari pekerja buruh. Ya kita tahu, kita maklumi tujuan pemerintah untuk mengantisipasi pencari kerja yang saat sekarang cukup membludak. Menurut survei itu ada lebih kurang 33 juta pencari kerja. Nah dalam hal ini ya memang pemerintah akan berupaya untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja tentu perlu adanya invest tower baik luar maupun dalam sehingga ada lapangan kerja. Tapi jangan sampailah, artinya yang saat sekarang aturan-aturan itu sangat memprihatinkan bagi kami dari sisi pekerja yang ada saat sekarang. Baik.
Betul, karena Cak Didi ini kalau ngomongin soal outsourcing dewe, 2 tahun tidak kate pengangkatan dan lain-lain ya Pak ya. Terus juga memang dari gajinya dewe susah nih untuk naik sekarang ini. Betul. Nah Pak, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun kemarin itu buruh ini turun ke jalan, serikat buruh dan lain sebagainya itu sampai ramenya. Tapi tahun ini kayaknya agak senyap Pak ini Pak tahun ini. Ya, jadi perlu kami sampaikan juga, inilah kami selama ini aksi ke jalan karena menurut kami itu adalah parlemen kami. Ya. Tapi setelah seluruh serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Indonesia merasa di dalam penentuan pembuatan aturan undang-undang, kami dari serikat pekerja ini memang tidak ada apa-apanya. Karena kita maklum dan kita ketahui pembuatan aturan perundang-undangan itu adanya dibuat oleh pemerintah dan legislatif. Sementara kami tidak ada di parlemen. Oleh karena itu 11 elemen serikat pekerja serikat buruh sepakat untuk bergabung dalam satu partai, yaitu Partai Buruh. Dengan harapan nanti kami ada wakil-wakil yang ada di parlemen untuk ikut andil di dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan. Baiklah, itu dia. Pak, kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ini kalau dari SPSI Dewe ya Pak Bapak tuh pengennya apa Pak dari pemerintah Sumsel ini bertindak untuk tuntutan buruh terkait UU Ciptaker ini? Kembali sebagaimana kita ketahui, ya untuk pemerintah daerah dalam hal ini Sumatera Selatan, karena kita ketahui aturan perundang-undangan dan juga beserta turunannya itu dibuat adalah di pusat. Nah kami dari daerah ya paling kami bisa mendorong kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat. Ya. Namun bagi kepala daerah yang bijak, tentu dia akan bisa mencarikan solusi-solusi. Ya kita ada peraturan daerah, bisa kita buat. Ya. Tapi sebetulnya kami maklumi ya keterbatasan daripada pemerintah daerah dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah kami sudah bertekad dari seluruh elemen serikat pekerja, serikat buruh, serikat tani, kami tergabung di Partai Buruh dan insya Allah kami akan bisa nanti hadir di Senayan di DPR RI dalam konteks ikut dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik ya, kita bakal lanjut lagi nih Abdul Anang. Kita bakal terus gali pertanyaan untuk Halo Palembang pagi ini, dan tentunya untuk pemirsa kita masih di Halo Palembang bersama Bapak Abdul Anang selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi SPSI Sumatera Selatan. Tema May Day, buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan kemana-mana, Halo Palembang bakal balik selain siko ini. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang live dari Studio 2 PAL TV untuk pagi ini di tanggal 3 Mei 2023. Kita masih bersama Bapak Abdullah Anang selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPSI Sumatera Selatan ya. Pak, kalau dari tahun ke tahun setiap Mei Day pasti ada yang turun ke jalan. Entah jumlahnya yang banyak ataupun juga yang mungkin berkurang. Kira-kira Pak, dari tahun ke tahun apa yang kita tuntut, apa yang kita mau, para buruh ini sudah sedikit terkabulkan Pak? Untuk masalah May Day yang kita rayakan setiap tahun, kita jangan melihat daripada banyak dan sedikitnya daripada aksi ataupun rekan-rekan pekerja yang turun ke jalan. Karena kita juga kadang-kadang ada komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Kapolda Sumatera Selatan. Apalagi dalam tahun-tahun politik tadi yang disampaikan tadi kepada kami. Ini perlu tentu untuk kita antisipasi. Tapi komitmen kami jelas dan tetap tidak akan berubah. Bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini masih perlu untuk kami perjuangkan. Dan saat ini komitmen kami jelas. Kami
beraksi di jalan, dan kami juga mengikuti cara-cara lain yang sesuai dengan diatur di undang-undang. Dan pada saat sekarang kita juga sedang melaksanakan judicial review tentang Undang-Undang Nomor 6 yang baru saja disahkan. Nah, mohon doanya perjuangan kami tetap tidak akan kendor sampai betul-betul ada keseimbangan ya, antara berusaha sama dengan pekerja. Jadi ada keseimbangan. Ya. Itu tadi. Baiklah, Pak, ini kalau ngomongin soal tantangan atau hambatan, Pak, untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang ada di Sumsel ini seperti apa? Tantangan dan hambatan itulah tadi saya katakan. Hambatannya karena aturan dan undang-undang itu dibuatnya di pusat. Hambatan-hambatan ya kita juga mengharapkan, kita memaklumi ya di dalam era saat sekarang ya tentu kita harus menyesuaikan. Khususnya kita juga dari sisi pekerja. Pekerja juga saat sekarang ya perlu untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu ada keahlian ataupun skill, ya. Kemudian pekerja juga harus mempunyai inovasi dan lain sebagainya, sehingga bisa bersaing dengan tenaga dari luar. Karena kita sudah pasar tenaga kerja kan sudah global, sudah siapapun bisa masuk ke Indonesia. Oleh karena itu juga kami dari sisi serikat pekerja, kami juga sudah berpikir demikian. Jangan sampai nanti pekerja-pekerja kita di Indonesia ini menjadi penonton di rumah sendiri. Ini sangat kita sayangkan. Oleh karena itu, kami juga sudah berkomitmen agar pekerja-pekerja kita ini memang pekerja-pekerja yang produktivitas, mempunyai skill dan keahlian. Nah, kemudian tapi kami juga mengharapkan kepada pengusaha, janganlah pekerja ini dilihat sebagai beban, tapi pekerja ini dilihatlah sebagai aset oleh pengusaha. Ya kalau namanya aset, ya perlu dijaga kan, perlu dijaga, jangan dijadikan beban, sehingga ada keseimbangan dari dunia usaha maupun dari sisi pekerja. Baik ya, seperti itu Pak. Kalau dari setiap momen-momen di Hari Buruh ini Pak, peran dari media dia ini cak mana nih Pak terkait ya isu-isu yang kita baca atau yang kita jingo. Nah, kira-kira apakah ada aspek yang dapat ditingkatkan Pak dalam peliputan media? Kalau kami khususnya dari SPSI ya, dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, ini media menurut kami sangat kami butuhkan sekali. Betul. Ya, khususnya kami dari SPSI kembali pada tanggal H-2 kami melaksanakan konferensi pers. Karena sama-sama kita maklumi media ini sekarang perkembangannya sangat signifikan kan, baik melalui medsos. Nah ini saya rasa ini lebih efektif kita menggunakan media massa ini tadi. Baik, itu dia ya Pak ya. Jadi media massa tuh lebih efektif sekarang ini ya Pak ya, untuk menyuara ke apodio isi hati buruh yang ada di Sumatera Selatan. Nah ini tadi sempat ngebahas juga Pak tentang peningkatan skill dan lain-lain. Itu menurut Bapak yang ada di Sumsel ini program pelatihan atau pendidikan dan juga peningkatan keterampilan ataupun peningkatan skill tadi lah Pak ya, sudah oke belum Pak? Atau harus ditingkat lagi kalau yang ada di Sumsel ya Pak ya? Kalau ukurnya kami belum bisa memastikan ya, tapi itu harapan kami kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, CQ Dinas Tenaga Kerja, ya jangan hanya lab service. Kita punya BLK, Balai Latihan Kerja, kita punya itu. Tapi jangan hanya menonton. Ya, ada inovasi lah, ada kreativitas lah. Dengan acara jangan lip service. Iya betul. Jangan omdo ya Pak ya. Jangan hanya pencitraan. Nah itu dia. Itu harapan kami. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Kepala daerah dia punya tanggung jawab keseluruhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Jadi gubernur kalau nggak didukung oleh pekerja, Allahualam mau jadi gubernur. Betul. Karena tadi berapa Pak anggotanya Pak? Anggota kami khusus serikat pekerja aja 18.000. Nah, itu belum dia, ada serikat-serikat yang lain. Betul.
Jadi ini tolonglah kepada khususnya Gubernur Sumatera Selatan. Kami mohon, ya kami jangan di PHP teruslah. Ya, kami pengen bukti nyata. Dari sisi Dinas Tenaga Kerja, di situ lengkap. Ya. Ada pengawasan dan lain sebagainya. Tolong ini betul-betul. Ya. Jalankan sesuai dengan amanah undang-undang. LKS tripartit, lembaga yang sangat strategis, ya, untuk mengantisipasi, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketenaga kerja yang ada di Sumatera Selatan. Ini tolong. Betul. Kami minta kepada kepala daerah. Pak, kalau kita berkaca dari negara-negara lain, Pak, kira-kira yang nak kita pengennya cak negara mana, Pak, untuk para buruh-buruh di Indonesia ini, Pak, khususnya di Sumsel? Kalau kita mau membanding-bandingkan, ya tentu ya kita kan kultur dan itu kan beda semua. Betul. Tapi kalau dari sisi kesejahteraan pekerja sampai saat sekarang, kalau usah jauh-jauh, kita bandingkan aja dengan Malaysia, dengan Singapura, belum lagi dengan nggak usah lah kita sampai ke Eropa, kita masih jauh loh. Upah kita paling masih murah. Iya, Kiai yang ngomong Eropa itu dusun aku, Kiai. Ya, lagi nak balik kampung ya. RRC, Republik Rakyat China. Iya, jadi itu. Di harapan kami kembali tadi. Betul. Kami minta pada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kami sudah berulang kali menyampaikan, yuk kita selesaikan masalah-masalah ketenaga kerjaan di Sumatera Selatan ini. Oke lah sekarang pemerintah mengeluarkan aturan undang-undang, ya silakan gubernur juga mencarilah, berinovasi bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menciptakan kesejahteraan dengan solusi-solusi yang dibuat oleh kepala daerah. Betul. Pak, kalau misalnya pemerintah kan sudah ganti, yaitu sudah ada aturan untuk buruh ini dewe. Apakah ini dari perusahaan ataupun dari pengusaha ini pasti nurut cek itu, Pak? Kalau dari perhatian Bapak Dewe? Ya kalau menurut hemat kami masih banyak perusahaan-perusahaan yang nakal ya, tapi tanda kutip ya, bukan semua perusahaan nakal. Kadang-kadang sudah dibuat aturan, undang-undang, masih banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar. Betul. Karena menurut mereka juga masih banyak yang nak begawe, Pak, cek itu kan? Iya. Nah inilah maksud saya untuk menyelesaikan khusus Sumatera Selatan. Inilah peranan. Bahkan dari buruhnya sendiri, Pak, kadang biarlah dibayar murah misalnya, Pak, daripada lo nganggur. Nah, seperti itu, Pak. Itu cak mana, Pak, dari Bapak Dewe melihat kondisi cak itu? Jadi kebetulan kami sendiri ada di lembaga kerjasama tripartit, itu namanya LKS. Yang fungsi dan tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Nah, pada waktu kami turun dalam konteks pembinaan, ya khusus di Kota Palembang, itu apa yang disampaikan tadi banyak temuan-temuan. Ya. Namun hal tersebut pada konteks pembinaan yang kami sampaikan bahwasanya, loh ini aturan yang harus kalian ikuti. Karena nanti kalau tidak diikuti dampaknya. Ya kalau lagi mesra yang disampaikan tadi ya. Karena dia pekerja butuh pekerjaan. Yang ini juga pada ini diambil kesempatan, ya kamu mau kerja atau enggak silakan. Betul. Ya enggak? Nah, tapi itu pada waktu mesra. Coba kalau pada waktu terjadi KIS. Terjadi KIS, ya namanya juga manusia kan. Sudah jelas dia akan menuntut hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Betul. Nah inilah yang selalu kita ingatkan. Nah oleh karena itulah kami sering menyampaikan, termasuk perusahaan juga ya harus dia punya inovasi, harus mencari kreativitas bagaimana caranya agar usahanya bisa berjalan tapi tidak keluar dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah itu dia, karena Bapak juga tuh mikirnya tentang kalau misalnya di PHK kemarin ya Pak zaman COVID-19 dak katanya pengsangon dan lain-lain, jadi hak buruh tuh jadi cek Didi tidak dibayar ke cek itu. Nah kalau dari COVID kemarin Pak sampai dengan sekarang 2023 katanya kita sudah new normal nih Pak. Ini cak mana Pak nasib buruh Dewe, sudah normal kah atau masih merangkak untuk menuju normal? Dampaknya masih terasa sampai saat sekarang.
baik dari kita maklum juga dunia usaha juga demikian. Betul. Ini masih tahap masih ada perubahan. Ya. Khusus terdampak daripada COVID-19, kami sendiri cukup banyak. Hampir 6 ribuan kami kehilangan anggota. Ya, dari beberapa kabupaten kota. Kemudian ada sektor-sektor yang memang pada waktu itu terdampaknya luar biasa ya. Sehingga mau tidak mau pengusaha memang sudah tidak mampu lagi. Terjadilah ya syukur-syukur masih namanya masih dalam tahap hanya pengurangan jam kerja, kemudian juga efisiensi pengurangan tidak sampai tutup sama sekali. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang sudah nggak bisa bergerak lagi, kemampuannya sudah, sehingga memang harus collab. Nah ini kami maklumi itu. Tapi kami harapkan juga, yuk kita ngomong sama-sama. Betul. Kami selalu inginkan komunikasi keterbukaan dengan pihak pengusaha. Iya Pak. Baik. Pak, kalau mengenai upah buruh nih Pak biasanya kalau yang sudah kita pastikan yang apa yang disampaikan oleh para serikat pekerja kita ini ya tidak jauh-jauh dari masalah kesejahteraan juga ya Pak. Upah buruh mereka, apakah dari tahun ke tahun ini semakin meningkat Pak? Ada kenaikan-kenaikan berapa persen dan lain sebagainya Pak? Sebagaimana saya katakan tadi, pasca lahirnya Undang-Undang Omnibus Ciptaker khususnya, itu ada perubahan-perubahan yang memang sangat memprihatinkan tentang upah. Ya, 2 tahun terakhir saya katakan itu tidak ada kenaikan sama sekali. Iya. Nah, memang pada tahun 2023 ada kenaikan karena ada surat edaran daripada Menteri agar perusahaan-perusahaan beserta serikat pekerja itu bisa bisa duduk sama-sama dalam konteks memang perusahaan-perusahaan yang mapan, dia harus memberikan upah yang layak lah kepada pekerja. Tapi dengan aturan yang dibuat di dalam PP 35 itu ada ambang batas, ada ambang bawah. Khusus Sumatera Selatan 2 tahun terakhir nggak ada kenaikan sama sekali. Walaupun kita sudah sampaikan ini kepada Bapak Gubernur dan lain sebagainya, memang di mana lagi aturan seperti itu? Iya. Betul. Demo apa kita? Demo apa? Minta Tapi naik sudah gaji lewat, jadi tapi host. sudah lewat. Hah? Tapi sudah Oh, sudah lewat. lewat, ya? 1 Mei tadi. Bisa itu ke Pak Abdul Anang. Iya. Kami dari tadi nih Pak apa namanya memang memperhatikan nih, kapan lah ini naik gitu nih Tolong Pal TV naik ke. Baik pemirsa Halo Palembang, kita bakal balik lagi dan tentunya jangan kemana-mana karena masih ada segmen lagi masih bersama Bapak Abdul Anang selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi SPSI Sumatera Selatan. Halo Palembang bakal balik lagi setelah siko ini. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah masih bersama dengan Bapak Abdullah Anang. Kita masih membahas tentang Hari May Day yang memang diperingati di tanggal 1 Mei kemarin. Itu ya, sempat libur juga dan merasuk ke May Day karena memang di beberapa tempat tepatnya di depan DPRD Sumsel itu ditutup. Nah ini Pak, kalau ngomongin soal kolaborasi, tadi kita sudah nanya sedikit kolaborasi tentang Hari Buruh ini antara pemerintah, terus juga perusahaan dan juga serikat pekerja ini sudah pernah dilakukan belum Pak di tahun-tahun sebelumnya? Atau belum pernah nih yang dilakukan? Kolaborasinya? Sebetulnya kalau yang dimaksud dengan kolaborasi, kembali saya ingin katakan lagi tadi, persoalan-persoalan ketenagakerjaan khusus di Sumatera Selatan ya, itu kita sudah ada lembaga tadi namanya LKS. Ya. Nah lembaga ini kan terdiri dari 3. Ada serikat pekerja, ada pengusaha, ada pemerintah. Ya. Ini yang selalu saya tekankan terus agar yuk kita berbicara tentang permasalahan ketenagakerjaan khusus yang ada di Sumatera Selatan. Tapi konteks daripada May Day ini kami adalah masih mengharapkan dan menolak kembali dengan secara tegas karena Undang-Undang Ciptaker ini, terutama undang-undang yang baru dilahirkan nomor 6 turunan daripada Perpu ini, menurut hemat kami ini adalah undang-undang yang memang
masih banyak mengurangi daripada hak-hak pekerja. Nah, di dalam wadah tadi kan ada kolaborasi tadi Pak ya, antara pemerintah terus juga serikat pekerja tadi. Itu sudah efektif belum Pak? Sampai saat sekarang belum efektif. Belum efektif kan Pak? Karena dua permasalahannya. Ini agak didengar oleh Pak Gubernur. Iya. Pak Gubernur tolong Pak, dengarkan Pak. Gimana dia akan efektif LKS tripartit ini? Kalau di dalam kami rapat-rapat selalu terbentur di anggaran. Ya. Nah ini kami minta, kalau memang kita mau serius menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan, ya fungsikan ini. Ya tentu, bagaimana semuanya akan berjalan kalau terbentur di anggaran. Ya tidak apa-apa, kepala dinas saat sekarang mendengar. Karena ini selalu, di dalam forum itu seperti itu. Ya kadang-kadang kita dituntut, ya agar sama-sama untuk kita berinovasi bagaimana caranya mencari penyelesaian. Kita laksanakan program kerja, kita buat gimana program kerja mau jalan. Ya. Betul, Pak. Kalau dari masyarakatnya Dewe, Pak, apakah menurut Bapak peran masyarakat ini dalam memperjuangkan hak buruh kita ini, Pak? Bagaimana Pak dalam masyarakat kita? Ya sampai saat sekarang peranan masyarakat ya tentu sangat mengharapkan, ya, sangat mengharapkan kepada serikat pekerja serikat buruh yang memang betul-betul berkomitmen di dalam memperjuangkan serikat para pekerja dan para buruh. Kita tidak menutup kemungkinan juga masih juga ada serikat pekerja serikat buruh yang hanya menggunakan nama serikat pekerja serikat buruh. Betul. Sementara siapa sih yang diperjuangkannya? Betul. Makanya juga kembali saya minta kepada Dinas Tenaga Kerja, khususnya Dinas Tenaga Kerja, agar betul-betul memverifikasi serikat pekerja serikat buruh mana yang memang konsistensinya ada. Jangan pada waktu Mei keluar semua, saya serikat pekerja, saya serikat buruh. Betul. Tapi siapa sih yang diperjuangkan mereka? Saya sudah sampaikan juga kepada Polda, agar itu diverifikasi semua serikat pekerja, serikat buruh. Termasuk juga di Dinas Tenaga Kerja, yang duduk menjadi keterwakilan yang ada di LKS tripartit maupun di Dewan Pengupahan. Memang serikat pekerja, serikat buruh yang mempunyai konsistensinya ada. Jangan hanya menamakan serikat pekerja serikat buruh, tapi anggotanya mana? Jadi siapa yang diperjuangkannya? Kan seperti itu. Baik, apalagi yang kemarin itu juga ditakutkan bukan buruh Pak yang nyampe ke Suaronyo di May Day cak itu ya, harus diverifikasi lagi apakah ini memang buruh atau bukan cak itu Cak Didi. Nah ini Pak, kalau ngomongin soal peningkatan perlindungan sosial untuk buruh Dewe, menurut Bapak ini ada peningkatan enggak Pak? Berbicara masalah peningkatan, dan itu sudah menjadi kewajiban. Ya. Ya, pekerja buruh itu harus dilindungi. Dua hal yang saya selalu tekankan. Pertama, berikan hak-hak normatif daripada pekerja, seperti upah, ya, kemudian upah lembur, kemudian hak lain, hak cuti dan lain sebagainya. Kemudian yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh para pengusaha, pekerjanya harus dilindungi. Masih banyak, ya, pekerja-pekerja kita yang tidak terlindungi. Ini sangat memprihatinkan. Contohnya Pak? Contohnya, ya, masih banyak pekerja kita tidak diikutkan di program BPJS. Ya. Program BPJS itu jelas ada beberapa program, ada kematian, ada kecelakaan, ya, kemudian ada 5 program. Nah, dan ini memang harus diberikan oleh para pekerja, jangan sampai mereka ini ya konyol saja, ya. Ada hal masalah, nanti ada kecelakaan dan lain sebagainya, tapi tidak terlindungi. Nah ini selalu saya tekankan, dan itu sudah diatur undang-undang loh. Jadi jangan coba-coba pengusaha tidak melindungi daripada pekerjaan. Ini harapan kami, ya. Dan kami juga tentu ke depan dengan komitmen kami, kita juga bukan hanya sekedar melaksanakan fungsi kami adalah membela, melindungi
daripada hak-hak pekerja, tapi kami juga berkomitmen, kami selalu akan memberikan kontribusi kepada dunia usaha. Nanti kami selalu akan memberikan masukan-masukan, berinovasi, berkreasi. Kami akan tanamkan kepada seluruh anggota-anggota kami, khususnya pekerja yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau menurut Kiai Anang, untuk upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran ini, Kiai, sama misalnya menciptakan lapangan pekerjaan di Sumatera Selatan. Nah, menurut pandangan Pak Anang dari mana ini, Pak? Ya, menurut pandangan kami itu sangat penting. Ya. Kita perlu menghadirkan pada investor untuk hadir ke Sumatera Selatan ini, agar bisa menciptakan lapangan kerja untuk menanggulangi saat sekarang begitu banyak para tenaga kerja dan pengangguran. Namun di sisi lain juga ya tentu khususnya kami ya, makanya kita juga harus imbangi. Kalau kita selalu beraksi, berdemo terus, ya jelas ini akan mengganggu. Betul. Daripada invest untuk datang, takutlah. Iya. Siapa yang mau berusaha di Sumatera Selatan? Kalau selalu diganggu terus. Makanya kembali lagi, yuk Pak Gubernur, perintahkan itu kepala dinas, efektifkan daripada LKS tripartit, agar kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ketenaga kerjaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Itu harapan kami. Harapan kita bersama. Betul, Cek Didi ya. Dan juga kalau ngomongin soal generasi muda, Pak, sekarang ini kan banyak juga yang masuk sebagai serikat pekerja, Cek itu ya, apalagi anak-anak muda. Itu menurut Bapak efektif nggak, Pak, untuk mempertaruhkan juga nasib buruh yang ada di Sumatera Selatan? Generasi muda ya, Pak ya? Bukan lagi sangat efektif. Kami mengharapkan seperti kami. Siapa lagi akan menerima estafet ini nanti untuk memperjuangkan pengganti seperti kami ini. Kami sangat mengharapkan anak-anak muda ini sudah mau dan sudah nantinya pada waktu nanti sudah mengerti dalam konteks berorganisasi, khususnya di mengurus daripada serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Sumatera Selatan ini. Betul. Welcome, silakan. Kalau dari SPSI melibatkan generasi muda itu seperti apa, Pak? Kami pada waktu masa kepengurusan kami telah berakhir dan kami melaksanakan pemilihan kembali kepengurusan. Kami tidak menutup kemungkinan kami selalu selalu masukkan di dalam kepengurusan ini pada generasi-generasi muda. Dan juga kami sering melaksanakan forum-forum seperti kami ada diklat, ya. Nah, dalam waktu dekat ini kami juga akan melaksanakan diklat, yaitu di bidang advokasi, kemudian kepemimpinan, dan itu berkesinambungan kami laksanakan. Ya. Itulah tadi mengantisipasi regenerasi ke depan. Pak, kita masih ada harapan Pak atau optimis untuk ke depannya, untuk para buruh ini lebih sejahtera lagi, lebih baik lagi nih Pak, khususnya di Sumatera Selatan ini Pak? Ya haruslah, kita harus optimis. Kalau saya selalu menekankan, kita tidak boleh pesimis. Bagaimana kita mau maju kalau kita sudah pesimis? Kita selalu harus optimis dalam konteks kita memperjuangkan daripada hak-hak pekerja demi Indonesia, demi kebaikan kita bersama. Kami selalu akan bersuara dan menyampaikan aspirasi daripada pekerja dan buruh. Oke, nah Pak, kalau dari hasil demo kemarin itu Pak, cak mana ini Pak? Kalau kan kita sempat juga ngeliput, turun juga ke jalan. Nah, apakah setelah dari May Day kemarin kita bakal ada mediasi lagi atau ketemu lagi nih Pak? Untuk bahasan selanjutnya, apa yang pengen kita sampaikan kemarin itu Pak? Atau cuma demo baik? Karena kita fokus kepada konsisten penolakan Undang-Undang Ciptaker, dan itu sudah kami sampaikan, sebagaimana saya katakan tadi, karena yang namanya peraturan perundang-undangan itu adalah adanya di pusat. Gubernur sudah dan DPR sudah juga menyampaikan kepada kami akan meneruskan ini ke atas. Misal tidak dikabulkan Pak? Ya tentu. Atau belum? Persoalannya itu beda lagi. Beda lagi. Tapi yang penting sekarang
kita sudah menyampaikan aspirasi kita dan kita selalu optimis. Artinya kalaupun undang-undang ini memang sudah harus berjalan, karena ini memang namanya undang-undang, tapi masih ada jalan-jalan lain ya, seperti nanti Kemenaker mengeluarkan peraturan-peraturan menteri, ya, kemudian juga peraturan-peraturan pemerintah turunan daripada Undang-Undang Nomor 6 ini. Kami masih selalu optimis. Baik. Ya, itu harapan. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan Pak, waktu jua yang memisahkan kita ini. Dan karena kita tahu pemirsa untuk bahasa mengenai buruh ini sangat waktu yang harusnya lampa. Sudah. Sudah. Mak rado-rado. Mak rado-rado. Betul ya. Baik, kalau itu pemirsa, kita bakal ketemu lagi untuk Halo Palembang besok, tentunya dengan tema atau juga dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Untuk hari ini May Day buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja bersama Abdullah Anang selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Konfederasi SPSI Sumatera Selatan. Sudah dulu untuk hari ini. Terima kasih. Aku Didi Valdian Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan.